Impian banyak perempuan bisa menikmati masa tua dengan melihat anak hingga cucu tumbuh bahagia. Namun harapan itu bisa pupus karena munculnya resiko penyakit yang mengintai kaum lansia. Dikutip dari American Cancer Society, resiko terkena kanker ovarium semakin tinggi seiring bertambahnya usia. Wanita dengan usia postmenopause 50 hingga 70 tahun paling rentan terkena kanker ginekologi mematikan ini. Tetap semangat sih sebenarnya, Mas. Tetap dari diri kita juga. Kalau kita tidak memikirkan penyakit, katanya menjadi penyemangat kita sebenarnya. Kita ibaratkannya apa ya, Mas ya? Sebenarnya kita sudah down, tapi kita happy kan. Jadi kita nggak ke situ pikiran kita. Ya tetap berobat dan tetap semangat, itu saja sih. Ya, Umi Hoiriah, perempuan tangguh 54 tahun asal Sumatera Utara ini harus bergulat dengan kanker ovarium selama bertahun-tahun. Tak tanggung, sebuah tumor ganas berukuran besar bersemayam di tubuhnya. Saya sebenarnya kena tumor. Tumor itu ya seperti tumor di indung telur. Di indung telur dan di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Itu di diameter hampir 5 kilo ya. Jauh sebelum divonis sebagai penyintas kanker, Umi pernah menjalani operasi pengangkatan miom atau tumor jinak yang menempel di dinding rahimnya. Tak disangka, beberapa tahun pasca operasi pengangkatan miom, ia mengalami gejala tak biasa di perutnya. Gejalanya itu, saya merasa aneh di perut saya. Saya rasa seperti tidak seperti orang biasanya. Jadi saya merasa khawatir dan pergi langsung memeriksakan USG di PMI. Jadi disitulah dokter meragukan bahwa ini barangkali tumor ini. Dia perhatikan sekali lagi, memang detail, nampaknya ini tumor jinak. Tapi kita biopsi ya Bu, kita operasi baru kita tahu nanti hasilnya. Meskipun jarang terjadi, miom berkembang menjadi kista yang bersifat ganas atau kanker. Umi hanya bisa pasrah kalau dokter menemukan tumor ganas di indung telurnya. Terpaksa ia harus menjalani operasi. Hasilnya sangat mengecewakan saya. Aduh, sangat membuat saya drop ya. Pada saat itu kita kan awalnya dokter yang pertama tidak mengapa kita, karena beliau pergi ke luar negeri dan saya beralih dokter. Jadi beralih dokter yang di daerah di RSP juga ya. Jadi mereka dokter yang ini melihat saya sepertinya ini ganas katanya gitu. Jadi saya down juga, dia bilang begitu. Tapi kita lihat dulu, nanti kalau ganas kita buang semua, kalau apa hanya itunya saja kita buang indung telurnya, katanya gitu sih Mas. Ya, seperti halnya kanker payudara dan kanker serviks, kanker ovarium jadi salah satu momok yang menakutkan bagi para kaum perempuan. Menurut observasi kanker dunia atau Globokan, kasus kanker ovarium di Indonesia menempati peringkat ketiga dan peringkat ke-8 pada perempuan di dunia. Tidak ada gejala, memang tidak ada gejala. Makanya saya ibu-ibu yang di rumah, biarpun tidak ada gejala, kalau sudah ada kelainan di dalam tubuh kita, lebih baik disegerakan. Paling tidak kita check up untuk
Meski kanker ovarium jarang terjadi pada wanita di bawah 40 tahun, ternyata sejarah reproduksi seseorang sangatlah berdampak. Salah satunya pernikahan usia muda atau pernikahan dini yang kini banyak diperbincangkan. Dari sisi medis, hubungan seks pada usia yang terlampau muda bagi perempuan bisa meningkatkan resiko terkena masalah kesehatan organ intim di kemudian hari, mulai dari penyakit infeksi menular, kanker serviks hingga kanker ovarium. Pasalnya, sistem reproduksi anak di bawah 18 tahun belum berkembang sempurna dan usia serviks yang masih terlalu muda membuat bagian tersebut lebih mudah untuk dipenetrasi oleh virus. Selain itu, kehamilan di usia yang sangat dini juga berkorelasi dengan angka kematian dan keguguran ibu. Besarnya angka pernikahan dini di tanah air menyebabkan kasus kanker ginekologi pada perempuan Indonesia masih mempunyai probabilitas yang tinggi di tahun mendatang. Sehingga pasien harus menjalani tindakan medis berat seperti operasi pengangkatan ovarium hingga menjalani kemoterapi untuk memastikan sel kanker musnah. Namun, faktanya tak semua pasien mampu menjalani tindakan medis berat seperti operasi. Lalu, adakah pengobatan kanker tanpa operasi? Nah saudara, itu dia tadi tayangan yang akan menjadi bahan perbincangan kita pada hari ini bersama dua narasumber, yaitu ada dua dokter di sini. Ada Dr. Siska Yunita dan juga ada Dr. Haidar dari Klinik Utama CMI Bandung. Temanya apa? Yaitu adakah pengobatan kanker tanpa operasi? Namun kita akan membahas lebih lengkap mengenai tema ini usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Anda kembali dalam Bincang Kita, masih membahas mengenai tema adakah pengobatan kanker tanpa operasi. Dan seperti janji saya tadi, kita akan membahasnya bersama dua dokter yang sudah hadir di sini. Ada Dr. Siska dan juga Dr. Haidar. Baik, kita akan langsung saja nih. Kalau kita lihat dari tayangan tadi, ternyata memang salah satu kanker yang tingkat kejadiannya cukup tinggi itu adalah kanker ovarium. Kira-kira sebenarnya penyebabnya apa sih, Dok? Lalu bagaimana kita bisa mengenali dari ciri-ciri yang memang terjadi di tubuh kita, Dr. Siska? Iya, baik Mbak Widi. Jadi memang ya kanker ovarium itu sering terjadi ya. Jadi selain kanker payudara nih pada wanita, kalau di organ reproduksi, jadi ovarium itu kan masuk ke organ reproduksi, dia sering juga setelah kanker serviks. Nah, jadi memang ada urutan-urutannya berdasarkan memang pendataan. Nah, penyebab terjadinya kanker ovarium itu pada umumnya sama seperti kanker yang lain, yaitu terjadinya mutasi genetik. Nah, mutasi genetik ini kenapa bisa terjadi? Itu banyak faktor ya, sampai sekarang juga belum ada faktor penentu atau faktor pasti yang menyebabkan yang bisa disimpulkan bahwa ini nih penyebab kanker ovarium. Cuma ada beberapa faktor resiko tentunya yang bisa kita kaitkan ya. Contohnya riwayat genetik, kemudian pola hidup yang tidak sehat, baik itu misalnya merokok, kemudian pernikahan yang terlalu atau hamil yang terlalu lama atau yang terlalu awal gitu. Nah, kemudian ciri-ciri daripada kanker ovarium, biasanya kanker ovarium ini dideteksi setelah stadium lanjut. Kalau stadium awal, karena dia ovarium itu organnya kan lumayan kecil ya Mbak Widi. Kalau stadium awal dia tidak menimbulkan gejala. Nah, ketika dia membesar stadium lanjut, dia akan menekan organ yang di sekitarnya. Biasanya timbul nyeri perut, benjolan yang utama ya, pertama benjolan mungkin, kemudian nyeri perut, kemudian gangguan hormonal, karena kan di situ pusatnya hormonal. Pendarahan juga bisa terjadi. Jadi siklus haid yang tidak stabil, seperti itu Mbak Widi ciri-cirinya. Oke, itu dia dari ciri-cirinya. Nah, kalau kita melihat kondisi saat ini di masyarakat itu juga sedang ramai diperbincangkan adanya kehamilan di usia dini atau seks di usia dini. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu faktor resiko juga atau bisa menjadi penyebab bahwa kesehatan dari calon ibu ini bisa terganggu dengan adanya perilaku ini?
Nah, sebenarnya bukan dikaitkan dengan seks di usia dini, tapi akibat daripada seks usia dini itu kan hamil. Nah, biasanya pasangan-pasangan muda yang tidak siap untuk hamil itu kan rentan menggugurkan kandungannya. Nah, efek daripada menggugurkan kandungannya inilah yang bisa memicu terjadinya kanker ovarium. Nantinya kenapa bisa terjadi begitu? Karena akan mempengaruhi siklus hormonal si calon ibu ini gitu. Jadi bukan karena seks di usia mudanya. Gitu. Oke, jadi bukan hanya tindakan ya, tetapi juga akibatnya. Dan juga mungkin bisa dikaitkan dengan ketidaksiapan dari organ reproduksi dari usia dini itu ya. Bisa saja, bisa saja seperti itu ya. Tapi memang lebih ke efek daripada keguguran sebenarnya Mbak Widi. Baik, jika sudah pernah mengalami keguguran, apakah seorang wanita ini juga bisa memiliki kemungkinan untuk tidak terkena kanker ovarium? Ya, jadi tidak semua wanita yang mengalami keguguran itu bisa terkena kanker ovarium ya, walaupun memang keguguran menjadi salah satu faktor risiko terjadinya kanker ovarium ya. Jadi tentunya kalau orang-orang yang pernah mengalami keguguran harus menjaga pola hidup yang sehat ya, agar terhindar dari kanker ovarium. Seperti apa? Ya, pola hidup yang makannya baik ya, olahraga cukup, stres dan psikologinya harus terkontrol dengan baik, seperti itu Mbak Widi. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa penanganan dari kanker kan pasti pada umumnya adalah tindakan invasif operasi atau kemoterapi. Lalu ketika saya tahu bahwa ada CMI, ada metode yang berbeda, ada metode yang lain. Bisa dijelaskan metode yang seperti apa nih yang memang diterapkan oleh CMI Bandung untuk menangani pasien kanker, terutama khususnya adalah kanker ovarium nih Dok Haidar? Oke, boleh ya Mbak Widi. Jadi memang di Klinik Utama CMI sendiri, memang ada pilihan terapi, kami menawarkan pilihan terapi untuk kanker ovarium itu selain dari kemoterapi, selain dari operasi, memang juga ada metode medis klasik hipnosina. Jadi itu prosesnya adalah pasien yang sudah didiagnosis kanker ovarium itu membawa hasil pemeriksaannya langsung datang ke CMI, kemudian nanti akan dilakukan cross check diagnosis, kemudian akan dilakukan penggalian riwayat penyakit lagi, pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan laboratorium. Nah, dari situ nanti baru akan diracik obatnya oleh tim farmasi kami. Nah, jadi pasien hanya perlu meminum obat saja tanpa perlu melakukan tindakan invasif. Jadi tindakan invasif itu tindakan yang mungkin menakutkan ya bagi banyak orang. Jadi pengangkatan rahim, pengangkatan ovariumnya juga, dioperasi besar. Nah, itu di kami ada yang tidak menggunakan tindakan invasif seperti itu. Baik, lalu bagaimana dengan mekanisme kerja dari pengobatan hipnosina yang diterapkan di CMI Bandung ini? Seperti apa sih? Jadi untuk terapi yang ada di kita itu memang kita menggunakan menggunakan bahan-bahan organik atau bahan-bahan yang alami itu jadi supaya menyeimbangkan. Jadi kita kan tadi mungkin disinggung oleh Dokter Siska ya, kalau misalkan ada mutasi genetik dan lain-lain. Nah, itu tuh sebenarnya penyebabnya karena adanya ketidakseimbangan dari hormonal, kemudian ketidakseimbangan unsur dalam darah gitu. Nah, dari kita itu dilakukan keseimbangan lagi supaya tubuh ya mencapai normalnya lagi. Kemudian setelah itu juga mungkin yang berbeda dengan terapi lain, kalau terapi lain itu kan hampir semua sel, bahkan sel yang normal pun juga akan itu kan dirusak ya, dimatikan begitu ya. Gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk pengobatan dengan medis klasik hipnosina itu dia lebih spesifik. Jadi hanya menyerang sel kankernya saja tanpa menyerang sel-sel yang normal seperti itu. Baik, ini menarik sekali nih. Ini mungkin bisa menjadi pencerahan bagi yang ada kerabatnya atau mungkin dirinya yang ternyata terkena kanker ovarium tapi saya tidak mau dioperasi, saya tidak mau kemoterapi karena ada resiko yang memang harus dihadapi. Kita akan gali lebih dalam lagi usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Kita
Dan saya juga ingin mengingatkan kepada Anda saudara, jika ingin mengetahui lebih dalam atau lebih kenal dengan pengobatan yang diterapkan di Klinik Utama CMI Bandung, bisa langsung saja kunjungi seluruh media sosial CMI yang tertera di layar kaca Anda. Dan seperti janji saya di segmen sebelumnya, kita akan membahas lebih dalam lagi seputar pengobatan kanker di Klinik Utama CMI Bandung seperti apa. Yuk kita sama-sama saksikan dalam tayangan berikut ini. Kanker terjadi akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang ganas dan tidak terkendali di dalam tubuh. Penyakit ini diperkirakan sudah ada sekitar 3.000 sebelum Masehi. Karenanya, kanker jadi perhatian para dokter dan ilmuwan dunia karena efek yang ditimbulkan sangat mematikan. Jauh sebelum peradaban pengobatan modern tercipta, Ibnu Sina telah melakukan penelitian dan merancang komposisi obat untuk pengobatan kanker yang ditulis di dalam karya bukunya The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib. Formulasi Ibnu Sina yang dikenal kehebatannya di seluruh dunia dijadikan dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. Berdiri di Kota Bandung, Jawa Barat sejak 2008 lalu, CMI Hospital hadir memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer, kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern, terapi medis di CMI Hospital menjadi lebih nyaman, minim efek samping, dan tanpa tindakan invasif. Selain mengaplikasikan ilmu medis konvensional, Klinik GR Setra CMI juga menerapkan ilmu yang diambil dari buku Al-Qanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine, yang merupakan buku yang ditulis oleh Bapak Kedokteran Modern, yaitu Ibnu Sina atau Avicenna. Meskipun buku ini sudah ada sejak 10 abad yang lalu, namun keilmuannya masih sangat relevan hingga saat ini. Bukan hanya itu saja, Klinik GR Setra CMI juga terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi terbaru. Hal ini untuk menyokong pelayanan pasien dari sejak penegakan diagnosis hingga pemberian terapi. Dengan menggabungkan metode keilmuan ini, Klinik GR Setra CMI berani bergerak untuk memberikan penanganan kepada pasien penyakit kronik seperti kanker, diabetes, jantung, dan gagal ginjal. Tentu saja dengan efek samping yang minimal dan tanpa tindakan yang invasif, sehingga pasien bisa sehat dan nyaman. CMI Hospital berkomitmen memberikan pelayanan terbaik pada setiap pasien. Dengan dukungan fasilitas medis yang dilengkapi dengan laboratorium, tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnu Sina. Umumnya, metode pengobatan pasien kanker saat ini dilakukan lewat tindakan operasi dan kemoterapi. Selain memiliki efek samping, juga membutuhkan biaya yang besar. Di Klinik Utama CMI, metode untuk pengobatan penyakit kanker sudah dibuat dengan sistematis berdasarkan ilmu Qanun karya Ibnu Sina. Racikan obat yang dibuat secara terprogram mampu memutuskan sel-sel kanker sehingga pasien dapat sembuh tanpa kemoterapi atau operasi. Formula Ibnu Sina yang ada di Klinik Utama GR Setra CMI bisa dikatakan itu sangat efektif, di mana formula itu mampu membedakan mana sel normal, mana sel tidak normal, yang biasa kita sebut terprogram. Karena formula ini tidak akan merusak sel yang masih normal. Dia hanya merusak atau menghancurkan sel kansernya saja. Sehingga memberi efek yang lebih nyaman kepada pasien. Apalagi kita wanita ya, tidak akan ada rambut rontok, tidak akan ada kuku yang hitam seperti itu. Atau mual muntah, lemas, itu tidak ada. Jadi formula Ibnu Sina yang dimiliki oleh Klinik Utama CMI GR Setra sangat nyaman dan efektif.
Untuk semua sahabat CMI yang ada di Indonesia maupun di luar negeri yang sudah pernah melakukan operasi, kemoterapi, dan radiasi, tapi belum mendapatkan hasil yang efektif dan lebih nyaman, silakan datang ke klinik utama CMI yang di Bandung karena formula Ibnu Sina yang dimiliki oleh klinik utama CMI mampu memberikan solusi untuk pasien pasca operasi, kemoterapi, dan radiasi agar mendapatkan hasil yang lebih nyaman dan efektif. Dengan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnu Sina, tingkat kesembuhan pasien bisa mencapai 80%. Tak heran, kini klinik utama CMI menjadi pilihan utama banyak pasien. Saya kenal dengan CMI ini dari YouTube, saya perhatikan, mungkin Allah memberi jalan, dan saya ketemu dengan Mas Afrizal, ya. Jadi saya sudah hampir 8 kali pengobatan. Jadi memang sangat baik, dah signifikan, dan hasil lab saya juga alhamdulillah memuaskan. Ya karena metodenya saja saya suka, jadi tidak ada merusak sel-sel organ dalam kita seperti gugurnya rambut kita, ya, botak, mengalami kebotakan tidak, dan tidak mengalami drop lah untuk tubuh kita, gitu aja sih. Kalau menurut kata Bu Delina tadi, ya alhamdulillah katanya hasil lab saya bagus, semua sudah bagus, ya, sangat-sangat bagus, dan sekarang tetap harus makan obat meskipun tidak semualah marilah ibu-ibu tidak usah bingung, tidak usah gundah lah ya, gundah gulanan untuk memikirkan penyakit. Ada solusinya. Marilah bergabung ke CMI, mudah-mudahan ibu-ibu dibantu dengan cara pengobatan. Ibnu Sina ini sangat baik sekali untuk ke tubuh kita, tidak merusak sel-sel kita. Alhamdulillah saya tidak merasakan apapun dari yang saya rasakan dari penyakit saya. CMI Hospital hadir memberikan solusi tak hanya untuk penderita penyakit kanker, namun juga penyakit mematikan lainnya seperti jantung, gagal ginjal, dan diabetes. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan klinik utama CMI yang memperkenalkan metode pengobatan komplementer terintegrasi. Sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga klinik utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Bila Anda sudah divonis menderita diabetes mellitus, tak perlu putus harapan. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke klinik utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21, Kota Bandung, atau telepon di 022 253 1000 dan di nomor WhatsApp di 0812 2998 327. Baik Dokter Siska dan juga Dokter Haida, terima kasih atas waktunya. Dan untuk Anda nih saudara, saya juga ingin kembali mengingatkan, jika ingin mengetahui bagaimana pengobatan yang diterapkan melalui metode Ibnu Sina di Klinik Utama CMI Bandung, bisa langsung saja kunjungi media sosial CMI yang tertera di layar kaca Anda. Dan saatnya saya Widi Dwinanda pamit undur diri dari hadapan Anda. Semoga perbincangan ini bermanfaat terutama untuk kesehatan Anda sekeluarga. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali.